Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Selamat pagi. Pagi ini luar biasa karena dalam perjalanan Kepoin Desa ini sudah episode yang ke-89. Saya berusaha untuk pengen bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman pendamping desa. Dan alhamdulillah teman-teman redaksi bisa menghadirkan pendamping desa untuk bisa hadir menjadi tamu kita. Ada Bung Hasan Habibu. Selamat pagi, Bung Hasan. Pagi, Mas. Pagi. Oke, sorry ini suara agak serak-serak sengau, serak-serak kacau. Oke. Bung Hasan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Posisi sebagai pendamping lapangan desa di mana ini cerita? Jadi kita selaku pendamping desa ini, Mas, ya setiap hari posisi pendampingan di mana? Posisi tugas? Posisi tugas. Ada 3 desa, Mas. Ada di pertama Desa Patenetiang, itu yang kedua Desa Bontu-Bontua, dan yang ketiga Desa Patalasang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Oh, Bantaeng. Oke. Ya. Bung, aku pengen tanya nih. Ketika kemudian bergabung menjadi pendamping lokal desa, apa sebenarnya yang kemudian menjadi tugas pokok dari pendamping lokal desa? Jadi tugas seorang pendamping desa sebetulnya ini kami ketahui hanya 4. Jadi yang 4 ini, yang pertama itu adalah mendampingi perencanaan dan keuangan di desa. Yang kedua, mendampingi pembangunan di desa. Yang ketiga, mendampingi pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan yang keempat, monitoring dan mengevaluasi kegiatan di desa. Inilah yang antara poin-poin daripada tupoksi kami selaku pendamping lokal desa yang berada di desa langsung di tempat tugas, Mas. Itu berarti kalau 4 ini kan semua pekerjaan di desa itu tugas pendampingan oleh PLD ini ya, merencanakan, membangun, memberdayakan, monitoring, itu kan total pekerjaan. Iya semua, Mas. Semua pendamping lokal desa semua yang melakukan hal tersebut. Tugas berat ya? Ya alhamdulillah, Mas. Seperti itu, tapi apa boleh buat? Ya mungkin sudah resiko. Tapi mungkin aku panggil Mas aja karena kurang Jawa. Mas Hasan menikmati itu menjadi artinya ini menjadi satu profesi yang memang menjanjikan karena memang secara salary atau kesejahteraannya memang kemudian mencukupi, atau sebenarnya kalau melihat tugas yang sebegitu banyak, posisi hari ini kesejahteraan teman-teman ini sebenarnya masih kurang atau sudah cukup atau berlebih? Kalau boleh tahu, tapi nggak harus menjawab, tetapi kalau memang berkenan memberikan jawaban, aku lebih suka ini. Supaya kenapa aku perlu tanya ini? Karena ketika bicara sekarang saatnya undang-undang desa ini adalah desa membangun, bukan membangun desa. Maka partisipasi bla bla itu bahasa langitnya kan luar biasa.
Kemudian ketika di semua desa kan ada pendamping, mereka itulah yang harus membimbing, artinya kan tanggung jawabnya besar nih ke pundak teman-teman. Kemudian juga timbul bla 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 bla. Ini kan berarti pendampingnya yang nggak becus dan seterusnya. Padahal ketika kemudian kita berharap satu kapasitas yang luar biasa, kerja-kerja yang luar biasa, apresiasi dan kesejahteraan kan menjadi penting. Nah, kalau boleh Mas Hasan berbagi cerita, ketika kemudian dengan tugas yang sedemikian luar biasa ini, apakah secara kesejahteraan sudah cukup? Ya Mas, jadi terima kasih. Ini pertanyaan, insya Allah saya jawab dengan sedetail mungkin. Karena memang untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada yang berwenang, pertanyaan seperti ini mungkin agak susah, dan mungkin tempatnya di sinilah kami curhat, menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi. Jadi kami selaku pendamping lokal desa yang disingkat PLD, bertugas langsung di lokasi tugas sasarannya, di mana kita melakukan banyak kegiatan yang suatu saat berubah-ubah aturannya. Khususnya kita berbicara di era pandemi seperti saat sekarang ini, Mas. Jadi itu adalah tambahan tugas, di mana kita selaku pendamping desa diarahkan untuk menjadi relawan desa, relawan COVID. Ada situasi yang pendamping terlihat. Selain dari tupoksi yang 4 tadi, Mas, yang sebelumnya kami menganggap ini ringan, tapi ternyata kami menghadapi 6 TA yang setiap TA ini mempunyai tupoksi masing-masing. Jadi ada pengembangan BUMDes, di mana kami selaku PLD Halo. Oh, sayang sekali sih sinyalnya putus. Halo, Mas Hasan. Mas Hasan, silakan lanjut audionya. Ini salah satu kendala kita untuk melakukan live interaktif, memang ketika di lokasi sinyalnya kurang mendukung, tapi ini harusnya udah bisa nyambung lagi. Halo Mas Hasan. Jadi kerabat desa, kenapa saya mesti menanyakan itu di awal sebelum kita tadi juga sudah mendengar tugas-tugas dari seorang pendamping lapangan desa, karena memang saya pribadi kadang-kadang juga selalu berpikir, nah ini kan ada pendamping, nah ada kalanya kenapa tadi saya sampaikan untuk kita pengen bisa menghadirkan pendamping lokal desa, karena kita juga pengen mendengar sebenarnya apakah kemudian teman-teman ini boleh berharap totally menjadikan tugas pendamping desa itu menjadi tugas pokok atau pekerjaan pokok, sehingga kemudian tidak ada kegiatan lain selain sebagai pendamping desa, atau karena memang ada beberapa hal yang kemudian secara suka atau tidak suka, ya memang kita nggak bisa terlalu berharap banyak dengan pendamping lokal desa yang harus semuanya dia bisa membantu menyelesaikan, harus semuanya mereka yang menguasai dan seterusnya. Ini bagian yang menjadi sangat penting untuk menurut saya untuk kita bisa eksplor lebih lanjut. Kita masih menunggu koneksi dari Mas Hasan Habibu. Jadi Mas Hasan Habibu ini salah satu
desa yang didampingi adalah yang kemarin kita sempat undang, yaitu Patanetean. Nah, jadi di desa Patanetean ini salah satu wilayah tugas dari Mas Hasan Habibur. Oleh karenanya kita coba masih menunggu tim redaksi, mohon dibantu untuk dikomunikasikan ulang Mas Hasan supaya bisa masuk lagi di Zoom meeting ini, atau secara koneksi internet memang sedang bermasalah di lokasinya. Oke, jadi teman-teman kerabat desa juga bisa bergabung di Zoom meeting kita. Ada di ada di deskripsi, boleh dicek. Bisa bergabung untuk kita bisa ikut menyampaikan, mungkin ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapatnya, yang pendapat-pendapat tentang pendamping desa ini. Om Dian dari tim redaksi juga sudah bergabung. Ini Mas Hasan coba masuk lagi, sedang proses masuk lagi. Pendamping lokal desa, ujung tombak menurut saya, karena dia yang akan melakukan pendampingan di desa, melakukan pendampingan dalam proses perencanaan, melakukan pendampingan dalam proses penyusunan rencana keuangan desa, melakukan pendampingan dalam pembangunan desa, melakukan pendampingan dalam pemberdayaan, dan juga melakukan pendampingan dalam hal monitoring. Sepertinya cuma 4 item, tapi kalau bicara 4 item, ini full dari semua pekerjaan di desa ada di situ. Oleh karenanya ini menjadi sangat penting, kita ingin mendengar teman-teman dari pendamping lokal desa bercerita tentang bagian kegiatan atau bagian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ada masuk juga ini Mas Aswar Lamno. Silakan kalau berkenan ikut memberikan informasi terkait pendamping lokal desa, karena kita masih menunggu masuknya Mas Hasan Habibur untuk bisa berbagi cerita sekitaran pendampingan. Oke, kita akan jeda dulu sambil menunggu kehadiran Mas Habib. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia.
Oke, kembali lagi kita di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Sudah kembali bergabung Mas Hasan Habibur. Ya, Mas. Mas, kita lanjutkan nih obrolannya tadi. Jadi Ya. harapan kita mungkin seperti saya yang ada di Jakarta dan mencoba mengikuti semangatnya teman-teman untuk kemudian bagaimana ayo desa lebih cepat bisa bergerak melakukan terobosan dan seterusnya. Kemudian yang terpikir adalah ada pendamping desa. Kita berharap sangat banyak nih ke teman-teman pendamping sebagai ujung tombak untuk kemudian bagaimana memacu profesionalitas teman-teman kepala desa, perangkat desa dalam pelayanan maupun dalam administrasi dan seterusnya. Dan ternyata benar 4 poin tadi cukup untuk kemudian kita menaruh harapan yang besar nih ke teman-teman pendamping lokal desa. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana teman-teman pendamping lokal desa ini kemudian menjalani hari-hari dan tugasnya. Silakan Mas Hasan. Ya, jadi saya lanjut yang sempat tertunda Mas tadi. Maka kami selaku pendamping desa terkait dengan kesejahteraan yang hingga saat ini itu bisa dikata masih belum bisa terpenuhi apabila kita membandingkan tugas-tugas dengan apa yang diperintahkan ke bawah. Belum lagi seperti teman-teman yang di pulau-pulau Mas, seperti di Selayar, kami di Bantaeng ya agak ringan sedikit. Namun mungkin ke depan dalam hal ini Kementerian Desa pernah memberikan berwacana bahwasanya pendamping lokal desa ini bisa di P3K-kan Mas. Sehingga kami bertahan. Dengan rencana ini kami pendamping desa berharap nantinya bisa menjadi pegawai pemerintah berdasarkan kontrak. Ya. Seperti itu. Karena saat ini Mas, apabila kan kami di kontrak cuma 1 tahun. Jadi setiap tahun ini diadakan. Sekarang Sekarang posisi teman-teman pendamping itu seperti apa Mas? Kontrak tahunan. Ya, kontrak Mas, kontrak di bawah Kementerian Desa. Iya. Lanjut yang tadi. Nah, yang tadi bagaimana karena kita cuma kontrak Mas, setiap menjelang akhir tahun maka kita ini sangat khawatir. Bisa-bisa kalau dana desa masih lanjut atau bagaimana kan kita bisa artinya sudah tidak bekerja lagi, maka terjadilah sekian puluh ribu ini pengangguran baru apabila dana desa ini tiba-tiba berakhir dan pendamping desa tidak dibutuhkan lagi. Olehnya itu kami selaku pendamping desa sangat berharap ke depan bagaimana bisa ditingkatkan lagi, apakah bisa dimasukkan di berbagai instansi walaupun sifatnya P3K. Karena kenapa juga rata-rata umur juga sudah di atas 35 tahun yang sesuai undang-undang sudah tidak bisa lagi menjadi PNS. Namun kalau artinya di bagian P3K 1 tahun sebelum masa pensiun itu masih bisa Mas. Seperti itu. Karena kenapa Mas juga kami di desa yang diserang terus dengan berbagai regulasi, kemudian aturan-aturan yang dari pemerintah, baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, ini 3 kementerian ini sangat urgent di dalam pendampingan. Karena ini baru-baru Mas ada lagi Undang-Undang Desa, Permen Desa, Peraturan Menteri Desa nomor 13 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2021. Di mana di dalamnya kalau kita melihat sempat membaca di dalamnya ini ada istilahnya SDGs. Ya. Sustainable Development Goals.
Nah, di sini di undang-undang, di peraturan ini, Mas, di desa tidak ada lagi kelaparan, di desa tidak ada lagi yang sakit, di desa tidak ada lagi kemiskinan, di desa tidak ada lagi macam-macam, Mas. Ini kita dituntut untuk lebih profesional lagi. Belum lagi peraturan yang berubah-ubah. Seperti tahun 2014, Undang-Undang Desa nomor 6 ini tahun 2014, 2017, Mas, saya masih sempat mengelola regulasi 113 terkait dengan keuangan desa. Nah, sekarang sudah berubah dengan adanya undang-undang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Ini berubah lagi. Jadi semakin ke depan kita pendamping desa semakin ditunjuk untuk lebih profesional lagi. Karena aturan-aturan yang berubah-ubah ini memaksa kita untuk beralih haluan, untuk lebih belajar lagi. Karena undang-undang yang kita pelajari kemarin, Mas, memang kalaupun ada kaitannya tapi sudah tidak seberapa lagi. Nah, kemudian 114 terkait dengan pengelolaan pembangunan di desa berubah lagi di Permen Desa nomor 17. Ini kita kembali dituntut. Maka seorang pendamping desa tidak pernah mau pintar, karena apa yang kita pelajari ini kita letakkan kembali. Ada lagi peraturan baru yang harus kita pelajari. Nah, kemarin selesai rakor tanggal 7 itu yang dibahas terkait dengan peraturan Menteri Desa nomor 13 ini terkait dengan SDGs tadi, yang menghendaki di desa ini lebih baik lagi pasca pandemi dengan tidak adanya COVID-19 lagi di masyarakat. Itu bisa kita data, kemudian kita laporkan perubahan-perubahan yang dikehendaki sesuai dengan peraturan desa tadi. Seperti itu. Ya, di TV Desa kami ada acara dari teman-teman Kementerian Desa, kuliah online, ada juga ngopi bareng PSM. Mungkin itu bagian untuk menambah asupan gizi pengetahuan tentang bagaimana menjadi pendamping dengan beberapa informasi dan ilmu-ilmu yang ada di sana. Dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri kita ada acara khusus dengan Dirjen Bina Pemdes. Itu tiap Sabtu malam mingguan desa bareng Kemendagri. Itu menjadi bagian yang mungkin menarik juga untuk dijadikan referensi teman-teman untuk mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Oke, mungkin curhatannya kita cukupkan sampai di sini. Aku pengen dengar pengalaman-pengalaman atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pendamping lokal desa. Sebenarnya ketika kemudian menjadi pendamping lokal desa, hari ini itu tugas pendamping lokal desa itu hanya mendampingi satu desa atau lebih dari satu desa, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Jadi tergantung, Mas. Ada juga pendamping yang menangani satu desa. Tetapi karena alasan tidak mencukupi dana, maka terkadang ada 3 desa dengan satu pendamping. Nah, inilah yang membuat kita selaku pendamping desa mempelajari karakter masyarakat yang berbeda-beda. Di desa yang satu karakternya berbeda. Masyarakat desa yang satu karakter masyarakatnya berbeda. Maka kita harus pandai-pandai mengatur siasat. Di desa A umpama, kenapa di 3 desa dengan satu pendamping dengan status yang berbeda-beda? Ada yang berkembang, ada yang maju, dan ada yang mandiri. Nah, ini juga diakibatkan dengan potensi desa yang dimiliki dan juga bagaimana kondisi masyarakatnya di dalam memahami undang-undang desa itu sendiri yang diadvokasi oleh pendamping desa. Bagaimana masyarakat yang tadinya tidak berdaya sekarang bisa berdaya.
Nah, inilah tantangan selaku pendamping desa yang bisa saja kita salah di dalam mengatur siasat itu sendiri. Kalau benar, alhamdulillah, ini bisa terarah seperti salah satu desa saya yang kami dampingi itu sudah masuk status mandiri. Nah, bagaimana dengan masyarakat di sana? Para pemudanya ini kami berkolaborasi dengan melihat potensi desa. Ada apa di desa ini? Ternyata pada waktu itu banyak pohon-pohon aren yang tumbuh. Kemudian dengan basic pendidikan agama yang kami bawa ke desa dampingan, Mas, maka kami mengambil suatu pandangan belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku penuntun. Karena saya berprinsip seperti ini, satu teladan itu jauh lebih bagus daripada 1000 nasihat. Maka saya mengambil satu teladan adalah Rasulullah, di mana dalam hal ini kami terinspirasi dengan salah satu firman Allah yang mengatakan, laqad ja'akum Rasulullah, di dalam diri Rasulullah ada satu suri teladan. Ya, bagi orang-orang yang bisa berpikir. Namun dalam hal ini kami mengambil suatu kesempatan dan belajar pada diri Rasulullah sendiri terkait dengan pendampingan, karena pendamping awal di bumi ini, Mas, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendamping umat. Beliau mampu menyatukan 60% umat di dunia ini satu paham dan mengangkat derajatnya. Sehingga kata Allah lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama mereka tidak merubah terkait dengan nasibnya sendiri. Maka inilah yang kami bawa ke desa. Kami pengaruhi masyarakat untuk bagaimana bermusyawarah dengan baik, bagaimana memantau desa kita dijadikan sampel untuk dibawa ke musyawarah. Tetapi terkadang sampai di musyawarah desa, Mas, hal ini tidak tersampaikan. Karena maklumlah masyarakat kita, ya kami selaku pendamping desa ya menganggap masyarakat ini adalah anak kami. Bagaimana memanjakan, bagaimana mendidik. Sehingga kami juga menjadi guru di desa. Di samping itu kami juga menjadi penyuluh kesehatan di desa. Bagaimana menjadikan kesehatan sebagai hal yang prioritas. Bagaimana kita terhindar dari COVID dengan menekankan protokol kesehatan. Ini juga kami lakukan. Di samping tupoksi yang 4 tadi. Oke. Seperti itu. Artinya setiap pendamping lokal desa itu bisa saja lebih dari satu desa yang didampingi. Kemudian yang kedua bahwa kalau melihat dari tupoksinya, maka memang teman-teman pendamping ini satu harus selalu mengikuti kebijakan-kebijakan baru atau mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga memang pada akhirnya teman-teman pendamping ini adalah muara bertanya dari semua pihak yang ada di desa itu, baik masyarakat, elemen masyarakat maupun aparatur desa dan seterusnya. Jadi suka tidak suka memang harus jadi Superman lah, artinya semua permasalahan di masyarakat kalau dikonsultasikan ya bisa ada solusi dari teman-teman pendamping lokal desa. Kira-kira seperti itu ya. Ya, betul sekali, Mas, seperti itu. Dan oleh karenanya ketika lebih dari satu desa, maka menjadi satu tuntutan atau satu keharusan bahwa kemudian mempelajari masing-masing desa dengan karakternya dan dengan caranya untuk kemudian mampu benar-benar menggerakkan desa, menggerakkan masyarakat desa untuk melakukan membangun desanya masing-masing. Kira-kira itu ya. Betul. Yang menarik tadi tentang konsultasi atau ada sekian TA yang kemudian akan berhubungan dengan pendamping lokal desa.
mungkin kita akan obrolkan setelah yang satu ini. Jadi Mas Hasan, aku pengen tahu ketika pendamping lokal desa dengan tenaga ahli dan seterusnya, itu tugas kerjanya seperti apa dan seterusnya, supaya kerabat desa jadi paham betul, oh ini pendamping desa ini di samping ada tugas-tugas ini, dia juga ada koordinasi dengan elemen-elemen atau petugas-petugas yang lain yang melingkupi tentang bagaimana penguatan terhadap desa. Jadi kerabat desa jangan kemana-mana, kita ingin dengar dari Mas Hasan tentang pendamping lokal desa, hubungannya dengan level yang di atasnya itu seperti apa dan tugas-tugas apa yang biasa kemudian harus dikerjakan terkait dengan tenaga-tenaga ahli yang ada di atas dari teman-teman pendamping lokal desa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Oke, kembali Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Ada ujung tombak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, adalah teman-teman pendamping lokal desa. Tapi di luar teman-teman pendamping lokal desa ada juga teman-teman tenaga ahli. Betul ya, Mas Hasan ya? Ya, betul, Mas. Oke, Mas Hasan boleh berbagi cerita. Aku nggak ngerti persis secara strukturnya, tapi kalau pendamping lokal desa kan penempatannya di desa. Kemudian ada mungkin pendamping kabupaten atau apa dan seterusnya. Boleh Mas Hasan berbagi cerita supaya kerabat desa mendapatkan gambaran, oh pendamping desa itu ini, kemudian ada yang lain dan seterusnya. Kemudian aku boleh berharap apa sih terhadap teman-teman pendamping, atau kalau berharap sesuatu yang lebih, aku mestinya bukan pendamping lokal desa, tapi di struktur yang lain. Silakan Mas. Iya Mas. Jadi kami selaku pendamping lokal desa akan berbicara mulai dari desa ke kabupaten. Oke. Jadi di samping di desa ini Mas, di kecamatan ada namanya PDP. Jadi mereka ini adalah PDP ini adalah pendamping desa pemberdayaan. Ini khusus untuk pemberdayaan manusianya, masyarakatnya. Setelah itu ada namanya PDTI, pendamping desa tenaga infrastruktur. Ini yang dua orang ini ada di kecamatan, berkedudukan di kecamatan. Oke. Jadi setelah ke kabupaten, maka kita menghadapi 6 orang tenaga ahli. Dan tenaga ahli ini berharap kepada semua pendamping lokal desa untuk mendesain tugas apa, desa apa yang butuh tenaga ahli untuk bisa diadakan BIMTEK seperti itu. Makanya terkadang kita di desa dalam menghadapi TI ini yang 6,
enam tupoksi TA ini wajib pendamping ketahui dan bisa-bisa harus dipahami walaupun tidak dikuasai, Mas. Jadi ada tenaga ahli pendamping ekonomi. Ini bergerak di BUMDes, bidang ekonomi, Mas. Pengembangan ekonomi. Ini terkait dengan bagaimana ekonomi prosesnya di masyarakat. Bagaimana perubahan yang terjadi. Bagaimana kondisinya. Nah, ini dicatat oleh PLD dan disampaikan ke TA PED, Pengembangan Ekonomi Desa. Desa. Oke. Yang kedua? Kemudian berikutnya ada tenaga ahli pengembangan sumber sosial dasar. Jadi ada PSD, TA PSD, di mana mereka ini merancang bagaimana melihat kondisi kesehatan dan pendidikan di masyarakat. Jadi kita selaku PLD lari ke sana untuk memantau bagaimana tingkat perubahan stunting, bagaimana ibu hamilnya, bagaimana dengan sudah berapa bulan mereka hamil, kalau lahir sudah berapa hari anaknya, bayinya, seperti itu. Kita juga selaku pendamping lokal desa mengarah ke sana. Setelah itu ada pendamping partisipatif, ya TAPP. Jadi TAPP ini bagaimana keterlibatan masyarakat, bagaimana respon masyarakat di dalam menghadapi perencanaan, di dalam mengikuti perencanaan pembangunan di desa. Nah, itu ditangani oleh dinaungi oleh TA partisipatif. Tetapi dalam hal ini bagaimana seorang pendamping harus lihai, harus cermat, apakah yang menjadi tuntutan di partisipatif ini bisa terlaksana di desa. Itu sudah 3, Mas. Kemudian ada namanya TAPMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, ini bagaimana mengatur regulasi-regulasi yang harus diterapkan di desa. Bagaimana perdes-perdes apakah sudah berjalan apa belum? Bagaimana peraturan-peraturan di desa, peraturan bersama di desa? Bagaimana dengan perbub yang dilakukan sudah terlaksana di desa apa belum? Itu di tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada tenaga ahli infrastruktur. Tenaga ahli infrastruktur ini bagaimana seorang pendamping mencari fisik yang ada di desa, sebagaimana yang tercantum di dalam APBDes. Nah, anggaran APBDes ini harus asinkron dengan data yang dimasukkan sebagai laporan realisasi ke tenaga infrastruktur desa dengan apa-apa yang menjadi pelaksanaan yang direncanakan di desa. Kemudian ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ada contoh pembangunan talut. Bagaimana talut ini bisa artinya membuat masyarakat menjadi aman karena rawan longsor. Maka kita mengambil datanya. Kita memonitoring setiap hari bagaimana perkembangannya, bagaimana kondisinya, bagaimana laju pekerjanya. Dalam hal ini PKTD. PKTD ini padat karya tunai ini memanfaatkan tenaga-tenaga lokal yang ada di desa, baik itu secara tenaga maupun teknologi yang ada di lokasi tersebut. Kemudian ada lagi satu TA lagi satu, Mas, karena baru 5 saya sebut tadi. Ya, 5, baru 5. Iya, baru 5. Kemudian TA Pengembangan Ekonomi, TA PSD, Partisipatif, Infrastruktur Desa, PP, kemudian apa lagi satu? Tenaga, saya lupa, Mas, itu yang satu. Oke. Ya, Mas. Ini semua ini yang keenam tenaga ahli ini. Kita semua yang mencatat data-datanya di desa untuk kita laporkan ke kabupaten. Seperti itu.
Jadi setiap selesai rakor kita tersebar di beberapa desa sesuai dengan desa dampingan untuk melihat dan mencermati apa hasil rakor tersebut untuk menjadi acuan di dalam pelaporan ke provinsi untuk dilanjutkan ke kabupaten seperti pengisian CPD. Tetapi terkadang juga kami selaku pendamping desa itu dilema, Mas. Ya. Dilemanya seperti ini, terkadang desa ini terlambat memberikan data karena memang belum selesai. Di saat data belum selesai, pelaporan pun juga sudah mendesak kita untuk kita laporkan. Nah, saya merasa terbebani apabila ada suatu permintaan data, kemudian itu tidak mampu saya siapkan. Sehingga terkadang ada rasa-rasa batin yang begitu kadang menjerit seperti itu, Mas. Karena sebagai PLD harus bertanggung jawab menyiapkan ini. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun cara pendekatannya. Seperti itu. Jadi yang keenam itu tenaga ahli tepat guna teknologi ya, betul? TTG ya, Mas, betul. Ya. Oke. Tenaga ahli tepat guna. Ya. Oke. Lanjut silakan. Ketika kemudian ada ini ibarat kata nih, maaf kata nih. Ibarat kata Mas Hasan ini kan menjadi pembantu dari satu keluarga dengan 6 orangan gitu. Masing-masing punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi membantu untuk 6 pimpinan ini. Artinya yang di tingkat kabupaten ya, walaupun tadi di tingkat kecamatan ada yang pendamping desa tentang pemberdayaan dan infrastruktur. Artinya ada 6 tugas besar yang kemudian terpantau oleh para tenaga ahli ini, itu yang kemudian masuknya sampai di desa, itu teman-teman pendamping lokal desa akhirnya harus memahami dan mengetahui semua dari 6 bagian ini, mulai dari ekonomi desa, sosial dasar, kemudian partisipatif, kemudian pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan teknologi tepat guna. Artinya 6-nya ini kemudian Mas Hasan sebagai pendamping lokal desa itu menjadikan tenaga ahli ini tempat untuk merujuk atau meminta arahan tinggal dilaksanakan, atau ada kecenderungan juga pada akhirnya tenaga ahli ini hanya memberikan tugas dan kemudian teman-teman yang harus mengerjakan, atau gimana nih? Ya, jadi memang Mas, kami mengakui bahwasanya tupoksi kami seperti itu, dan tenaga ahli ini apabila ada kondisi yang dianggap pendamping lokal desa ini masih belum mampu untuk memfasilitasi, maka kita melaporkan selaku pendamping lokal desa ini melaporkan ke kabupaten dalam hal ini tenaga ahli untuk turun tangan membenahi ini. Oke. Ya, seperti itu. Artinya kalau dari sisi pekerjaan, ketika kemudian ada 6 tenaga ahli tempat untuk merujuk, lebih pada ketika ada bagian-bagian tertentu terkait dengan 6 keahlian ini, Mas Hasan sebagai pendamping lokal desa itu kemudian konsultasi ke tenaga-tenaga ahli itu. Bahkan apabila memang di desa ternyata membutuhkan kehadiran teman-teman tenaga ahli itu, teman-teman tenaga ahli itu turun ke desa. Iya, Mas, seperti itu. Kami meminta mereka supaya turun apabila ada hal-hal yang memang tidak mampu lagi kami tangani dan tidak mampu lagi kami hadapi, seperti itu. Oke. Artinya sebenarnya 6 ini adalah komandan-komandan Mas Hasan untuk kemudian tempat melaporkan, menyampaikan sesuatu, sehingga apabila memang dalam kapasitas lokal desa ini ada kekurang mampuan untuk menangani, maka tenaga ahli itu yang akan turun. Betul sekali, Mas. Oke, udah tergambar. Jadi kerabat desa ketika kemudian
ini berarti ada satu hal yang menjadi penting adalah ketika bagaimana bisa melakukan komunikasi yang intens, yang intensif dengan teman-teman pendamping lokal desa. Ketika memang ada sesuatu inisiatif dari masyarakat dan seterusnya, dan nanti teman-teman pendamping lokal desa akan mencoba mencarikan solusi. Apabila tidak mampu dalam tanda petik, maka kemudian teman-teman pendamping lokal desa ini akan melakukan koordinasi dengan tenaga ahli di kabupaten untuk kemudian teman-teman tenaga ahli di kabupaten akan ikut membantu menyelesaikan problematika atau tantangan yang ada di desa. Kira-kira begitu ya Mas Hasan? Ya, tepat sekali Mas, seperti itu. Sejauh ini yang Mas Hasan sudah rasakan, di samping tadi curhatan di awal tadi, kita sudah bisa merekam bagaimana teman-teman ini, namanya orang bekerja tetap butuh keamanan dan kenyamanan. Artinya keamanan itu ketika bicara kontraknya tahunan, ya memang suka tidak suka ya 1-2 bulan sebelum akhir masa kontrak itu ya memang ada bagian yang kemudian ini saya diperpanjang atau tidak dan seterusnya. Itu jelas bicara tentang keamanan, bagaimana keberlanjutan bekerja, kemudian kenyamanan itu tadi bagian tentang bagaimana teman-teman di TA itu juga bisa menjadi tempat untuk benar-benar jadi tempat konsultasi dan mereka menguasai. Kemudian bagaimana juga tentang kesejahteraan teman-teman juga perlu menjadikan satu perhatian. Pertanyaan berikutnya, Mas Hasan kan pasti juga ada komunikasi dengan teman-teman dari pendamping lokal desa yang lain, mungkin juga ada komunikasi dengan teman-teman pendamping lokal di luar kabupaten dan seterusnya. In case, apakah ada juga keluhan atau bagian yang diterima oleh teman-teman pendamping lokal desa ini, ada kondisi di mana kadang-kadang mengadukan tantangan atau permasalahan yang ada di desa kepada teman-teman TA, ternyata teman-teman TA juga tidak punya konklusi. Ada case-case seperti itu, Mas Hasan? Halo? Halo Mas Hasan? Sinyalnya lagi ini. Mas Hasan? Oh, ada Mas Joko Pugo. Mas Joko, monggo kalau mau ikut menyampaikan sesuatu sambil menunggu. Mas Hasan, halo? Nggak keluar audionya? Sinyalnya ini sepertinya. Jadi menarik ternyata Mas Joko. Jadi ada teman-teman pendamping lokal desa yang beberapa case itu satu orang harus mendampingi beberapa desa, kemudian ada di atasnya teman-teman TA yang ada 6 ini tempat untuk kemudian mengadu atau minta pendapat atau mencari solusi dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau secara struktur akan sangat luar biasa percepatan desa membangun atau membangun desa. Cuma kadang-kadang kita harus jujur menerima rekaman kejadian di lapangan dan seterusnya. Mas Joko Pugo mungkin ada pengalaman-pengalaman dengan teman-teman pendamping lokal desa dan tenaga-tenaga ahli. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Suryo. Sayang tadi sinyalnya Mas Habib itu agak tersendat ya. Saya ngikutin juga tersendat. Tapi yang menarik kalau secara teknokratis kan struktur kan bagus sekali ya Mas. Kalau jadi artinya lepas dari keberagaman desa yang sangat beragam dari 74.000 desa itu, tapi kalau struktur itu berjalan, saya pikir itu menjadi satu hal yang luar biasa gitu loh. Tapi saya juga punya pengalaman beberapa desa ini, pendamping lokal desa, kemudian bagaimana TA berjalan. Mungkin kasus, kalau Banteng mungkin iya, tapi saya juga tadi Mas Suryo juga harus jujur gitu loh. Mekanisme dan struktur seperti itu tuh tidak berjalan banyaknya ya. Karena saya yakin artinya itu tidak
seperti contoh di Merauke saja. Di Merauke bagaimana saya menginisiasi sehingga mereka mampu untuk mengembangkan lumbung pangan dan desa wisata yang luar biasa dengan berbasis kearifan lokal. Sebenarnya kalau itu saya tanya, ini kan bisa konsultasi dengan pendamping lokal, dengan tenaga TA, yang saya prihatin. Apa itu Pak TA dan itu gitu loh. Ini artinya apa? Artinya teman-teman di desa, teman-teman perangkat desa, aparatur desa, itu tidak mengenali, artinya dia tidak familiar dengan tenaga ahli yang ada di kabupaten dan juga teman-teman pendamping lokal desa. Kalau lokal desa pasti kenal, Mas. Mungkin TA-nya dia nggak paham, atau gimana? Mas ini luar biasa gitu loh. Tadi Mas Suryo menanyakan bagaimana mekanisme, bagaimana isu tantangannya, itu yang perlu di-share sebenarnya. Nah, bagi saya kalau struktur dan rancangan teknokratis seperti itu, harusnya desa membangun itu atau membangun desa itu tidak menjadi satu kendala, baik di dalam identifikasi potensi, kemudian bagaimana strategi untuk mengembangkan potensi, bagaimana menyusun perencanaan. Kalau struktur itu berjalan, itu kita harus jujur sebenarnya. Saya juga punya beberapa pengalaman bagaimana saya menginisiasi tadi. Saya sangat saya pamerkan bagaimana saya mengembangkan satu desa yang 3.000 km di Merauke sehingga punya lumbung pangan mandiri. Bagaimana dia bisa mengembangkan satu desa wisata dengan itu, mengembangkan musamus itu. Bagaimana dia bisa untuk mengembangkan kolaborasi dengan para pihak dan membuat event. Itu mereka tidak didampingi siapa-siapa loh, Mas. Padahal salah satu kunci dalam desa membangun adalah satu, bagaimana menemukan identifikasi seperti kita kemarin dengan Depdagri, bagaimana meningkatkan PAD kemarin, dan kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Karena teman-teman di desa itu kadang-kadang potensi yang di depan matanya, karena mereka setiap hari melihat, itu menganggap itu bukan potensi. Dan teman-teman pendamping seperti lokal, seperti Mas Habib, kemudian ada TA yang menyusun rancangan teknokratis, inilah perannya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan Mas Habib tadi, apa output sebenarnya? Bagaimana mekanisme kerjanya beliau, kemudian outputnya, dan yang penting adalah isu dan tantangannya. Ini harus jujur kita kemukakan dalam konteks untuk mencari perbaikan ke depan. Karena dengan struktur seperti itu, bayangin Mas Habib itu majikannya ada berapa tadi istilahnya Mas Suryo? Ada 6 atau ada 7 tadi? 6. Ada komandan lah, bukan majikan. Iya, komandan lah. Kalau komandan itu berdasarkan prioritasnya desa masing-masing, kan tidak semua ngeroyok toh. Mungkin hanya 2, teknologi informasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Mungkin 2 saja. Tidak semuanya harus turun. Nah, seperti ini loh Mas. Ini cerita praktek baik seperti Mas Habib ini harus jujur dikemukakan. Bagaimana langkahnya, bagaimana tantangannya, bagaimana kendalanya. Saya pikir itu dulu Mas Suryo. Yang mungkin bisa diceritakan Mas Habib. Mas Hasan Habib, bisa dibuka audionya. Oke, silakan. Jadi kita pengen juga dengar nih sukses story bagaimana mengkomunikasikan tantangan problematika desa dengan teman-teman di TA dan bagaimana teman-teman TA ini memberikan solusi atau tidak sekedar datang minta data, kemudian tolong ini dilaporkan ini dan seterusnya, karena ada juga komandan kan punya ada beberapa gaya nih. Datang ngasih perintah, kemudian minta laporan. Ada yang kemudian datang bertanya, kamu sebenarnya ada apa, kemudian aku bisa bantu apa dan seterusnya. Ini kan masing-masing komandan punya gayanya. Nah, pengalaman Mas Hasan kayak apa nih? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas untuk yang beberapa kalinya. Jadi teman-teman TA ini karena dari sekian desa di kabupaten ini, seperti hitunglah dibantangin dia ada 46 desa. Belum lagi seperti di Kabupaten Bone ini lebih
300 desa, Mas. Tetap 6 TA. Jadi seperti itu. Jadi artinya jumlah desanya berbeda jauh, tetap jumlah TA-nya 6 itu aja. Iya, Mas. Oke. Jadi ini TA. Jadi seperti kalau umpama pengembangan ekonomi, ini mereka tangani ini 46 desa, BUMDes-nya. Jadi memang saya merasa juga mereka ini tanggung jawabnya besar, karena saya saja selaku pendamping lokal desa, Mas, tiga desa yang saya dampingi terkadang boleh potang, repot. Tetapi dengan saya jadikan sebagai suatu seni, kalau sempat kami turun di desa, bercerita dengan masyarakat, berkolaborasi dengan para petani-petani di sawah dan di kebun, sehingga membuat jiwa saya itu menjadi tenang. Jadi kalau artinya tantangan terkait di TA ini, kami hanya merasa menganggap seperti ini, bahwasanya TA ini seperti PSD ini berapa desa yang ditangani, sehingga kami terkadang butuh di desa A, tetapi mereka tidak sempat turun karena ada di desa lain, karena mereka cuma satu, Mas. Ya, seperti itu. Jadi ini secara nurani yang berbicara seperti itu. Secara jujur saya mengatakan seperti ini karena memang terkadang saya juga mengalami kendala di desa apabila desa kami butuh kehadiran tenaga ahli, tetapi 2-3 hari belum sempat turun, ternyata setelah saya kontak ada di desa lain, seperti itu. Jadi mau tidak mau seorang pendamping harus lebih lihai, saya katakan tadi, harus lebih profesional, mencari dan menambah ilmu seterusnya untuk menangani semua ini. Walaupun kami merasa berat, tetapi demi untuk masyarakat dan majunya satu desa, maka saya adalah merasa sasaran tombak tadi, walau di awalnya menjadi ujung tombak, tetapi sekarang menjadi sasaran tombak. Alhamdulillah bisa kami tangani dengan baik dan tepat, seperti itu. Oke, artinya memang kemudian menjadi ini menurut saya menjadi tantangan yang menarik adalah ketika memang TA ini juga satu kabupaten hanya 6, mungkin kalau yang kabupaten jumlah desanya nggak banyak seperti yang Mas Hasan ini cuma 40 sekian gitu kan. Tapi kalau yang sampai sekian ratus dan seterusnya, ini kan udah kebayang juga di benak saya satu orang TA untuk sekian ratus desa, kemudian kalau dia turun semua juga sangat tidak mungkin, maka memang pendamping lokal desa ini menjadi andalan betul dari teman-teman TA untuk bisa membantu menyelesaikan tanggung jawab atau tugasnya. Nah, yang menjadi tantangan menariknya adalah bagaimana memang akhirnya peningkatan kapasitas dari teman-teman pendamping lokal desa ini yang harus di-push dengan baik, teman-teman TA melakukan penguatan sehingga ada bagian-bagian tugasnya ketika wilayahnya cukup besar, maka hanya emergensi saja yang kemudian TA harus turun. Ketika tidak terlalu genting, maka sebenarnya cukup dari pendamping lokal desa. Mungkin itu yang saya tangkap benar ya Mas ya? Betul seperti itu. Oke, Mas Hasan, nggak berasa ini sudah sampai di penghujung acara. Closing statement, mungkin ada harapan untuk teman-teman di kementerian, baik itu di kementerian, mungkin di teman-teman TA di kabupaten dan seterusnya, atau apapun itu, silakan closing statement. Ya, jadi sebelumnya saya lupa tadi untuk salam kepada Ibu Kadis PMD Kabupaten Bantaeng, Bapak Bupati Bantaeng, Wakil Bupati Bantaeng, serta Bapak Gubernur yang senantiasa mengawal kami pendamping desa. Saya cuma berharap seperti ini, Mas. Suatu saat jika ditinjau tupoksi pendamping desa yang maha besar seperti itu, kiranya pemerintah bisa memberikan kebijakan kami dari pendamping desa, terkhusus pendamping lokal, bisa
dijadikan sebagaimana wacana Gus Menteri untuk di P3K-kan. Karena kenapa? Dari sekian tupoksi-tupoksi yang diberikan kepada kami selaku pendamping lokal desa ini, mungkin 4 persegi 4 arah, walaupun dikatakan belum dikuasai, tapi cukup untuk dipahami. Jadi kontrak-kontrak yang mendekati akhir tahun, terkadang kita dibuat panik, terkadang kita dibuat takut, ngeri, karena kita tidak tahu lagi pendamping desa ini mau kemana di saat kontrak sudah dicabut, seperti itu, Mas. Dan saya berharap pula semua desa-desa dampingan kami, khususnya di Kabupaten Bantaeng ini dan teman-teman di luar kabupaten, kiranya bisa lebih optimal lagi di dalam mengangkat desa kita masing-masing dengan adanya dana desa ini, di mana sebelumnya tidak dikenal dengan adanya desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan mandiri. Namun berkat dengan dana desa yang dikawal langsung oleh paket dengan pendamping lokal desa, bisa menjadi rujukan untuk masyarakat di bawah tercapai cita-citanya, kemakmuran dan kesejahteraannya bisa terpenuhi. Demikian, Mas, untuk closing saya untuk hari ini. Demikian. Oke, terima kasih Mas Hasan untuk waktunya. Jadi adanya pendamping lokal desa salah satunya adalah karena memang ada dana desa yang kemudian perlu benar-benar efektif, efisien untuk kemudian membuat desa-desa di Indonesia menjadi desa-desa yang mandiri. Dan dana desa selama undang-undangnya belum dirubah, maka tetap akan selalu ada karena memang itu amanat dari undang-undang. Ada bagian dana dari pusat yang dikucurkan ke desa dan itu disebut sebagai dana desa. Oleh karenanya menjadi sebuah kewajaran ketika teman-teman pendamping lokal desa yang salah satunya beradaannya adalah karena adanya dana desa, maka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah satu hal yang sangat rasional, sangat masuk akal. Semoga teman-teman pengambil kebijakan ini bisa kembali mempertimbangkan, kembali untuk kemudian memposisikan teman-teman ini benar-benar nyaman, aman, bekerja, sehingga bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu yang bisa saya tarik benang merahnya dari obrolan Kepoin Desa pagi ini bersama pendamping lokal desa. Sampai di sini Kepoin Desa episode ini kita akan selalu ada Senin sampai Jumat 8.30 sampai 9.30 dalam program Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.